Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Nurhudaya Suparman dengan NIM 190600373 dari kelas B1 2019, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Penerapan Model Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada pembimbing satu saya, yaitu Bapak Dery Padli Pratama MPD, dan juga Bapak pembimbing kedua saya, yaitu Bapak Anugrah Ramadan Firdaus MPD, selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini. Dalam video kali ini yang akan dibahas oleh saya yaitu mengenai latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, lalu disimpulkan dalam kesimpulan. Dalam latar belakang masalah, Ilham pada tahun 2019 mengemukakan bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan setiap orang dan memanfaatkannya dalam kehidupan masyarakat. Radi Usman pada tahun 2020 mengemukakan bahwa salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang adalah kemampuan pemahaman konsep agar siswa dapat lebih mudah untuk memecahkan sebuah masalah dalam pembelajaran. Salah satu permasalahan yang terdapat dalam pembelajaran IPA adalah kemampuan pemahaman konsep yang rendah, di mana hal tersebut dapat memicu terjadinya miskonsepsi. Nisa pada tahun 2019 mengemukakan bahwa miskonsepsi merupakan kesalahpahaman atas sebuah konsep yang menyimpang dari konsep yang benar dan tidak sesuai dengan konsep yang dijabarkan oleh para ahli yang berkaitan dengan klasifikasi contoh konsep, penggunaan nama konsep, generalisasi, dan juga kombinasi konsep yang kurang tepat. Berdasarkan pengalaman penelitian yang dilakukan oleh Sigit dan Nurmala mengemukakan bahwa banyaknya miskonsepsi yang dialami oleh para siswa dalam memahami konsep IPA dengan benar pada konsep udara menghasilkan tekanan ke segala arah dan konsep pengembunan. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat kita ketahui bahwa kemampuan pemahaman konsep dan juga pemilihan model pembelajaran sangatlah penting dalam kegiatan pembelajaran. Bahwa model pembelajaran yang diterapkan oleh gurulah yang menjadi kunci dari permasalahan tersebut. Salah satu keberhasilan dalam pembelajaran bergantung pada pemilihan model pembelajaran. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Tanjung pada tahun 2019. Dan model pembelajaran yang berorientasi pada abad ke-21 yang dianggap sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi, salah satunya adalah model Problem Based Learning atau model PBL. Pratiwi pada tahun 2019 mengemukakan bahwa model pembelajaran berbasis masalah dapat memudahkan pemahaman konsep pembelajaran IPA karena siswa secara praktikal terlibat penuh dalam tugas belajar untuk memecahkan masalah dengan bantuan pengetahuan dan langkah-langkah yang tepat. Berdasarkan latar belakang masalah yang dihadapi, peneliti mencoba untuk merumuskan berbagai macam masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah ada peningkatan pemahaman konsep IPA siswa kelas 5 menggunakan model pembelajaran problem based learning ini menjadi lebih baik. Yang kedua, bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep IPA dengan menggunakan model PBL atau problem based learning. Dan yang ketiga, bagaimana kesulitan guru dalam meningkatkan pemahaman konsep IPA siswa dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelaah yang pertama, peningkatan pemahaman konsep IPA kelas 5 menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning menjadi lebih baik. Yang kedua, kesulitan siswa dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model problem based learning. Dan yang ketiga, kesulitan guru dalam meningkatkan pemahaman konsep IPA dengan menggunakan model problem based learning atau PBL. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut Dutch,
mengemukakan bahwa problem based learning atau PBL ini adalah model pengajaran yang bercirikan masalah dunia nyata sebagai konteks di mana siswa belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Dalam pemahaman konsep IPA, Slameto mengemukakan bahwa pemahaman konsep IPA adalah kemampuan siswa dalam menginterpretasikan ilmu pengetahuan dengan baik. Oleh karena itu, siswa harus memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan, dan dapat menggunakan materi tanpa harus menghubungkannya dengan hal. Metode penelitian yang digunakan oleh saya pada penelitian ini yaitu menggunakan metode mixed method atau metode campuran dengan desain penelitian yaitu explanatory sequential design, yaitu desain yang digunakan karena saya ingin mengetahui data secara kuantitatif terlebih dahulu dan diikuti oleh penjelasan secara kualitatif. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merupakan ada 2 tes yaitu non-tes dan tes. Untuk tes saya menggunakan pre-test dan juga post-test, dan juga non-tes saya menggunakan lembar angket dan lembar wawancara. Subjek penelitian kali ini yaitu kepada 25 orang siswa di sebuah sekolah dasar negeri di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu mengenai poin pertama untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu peningkatan pemahaman konsep IPA kelas 5 menggunakan model pembelajaran PBL dapat diinterpretasikan bahwa pemahaman konsep IPA dilihat dari N-gain score-nya diperoleh sebesar 0,4752. Dalam artian nilai tersebut masuk kepada kategori 0,3 sampai 0,7 yang berpredikat sedang. Kemudian dilihat dari hasil N-gain persennya diperoleh nilai sebesar 47,52 11 dan termasuk rentang dari 40 sampai 55 yang berpredikat kurang efektif. Namun dengan kriteria ketuntasan minimal sebesar 65 dapat dinyatakan tidak ada yang lulus pada pretest dengan presentase kelulusan 0%. Dan pada post-test dari 25 siswa hanya 8 siswa yang lulus dengan presentase 32%. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya peningkatan pemahaman konsep IPA siswa namun tidak signifikan, dan membuktikan bahwa model pembelajaran yang digunakan pada kelas tersebut yaitu kurang efektif. Kemudian ada poin kedua yaitu mengenai kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep IPA dengan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Respon siswa terhadap pelaksanaan penerapan model mendapatkan respon yang positif. Hal ini dapat terlihat dari skor keseluruhan respon siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep IPA memiliki skor 1451 dengan rata-rata 76,37 dan skor tersebut berada pada rentang 61 sampai 80. Hal tersebut membuktikan bahwa siswa tidak memiliki kesulitan dalam meningkatkan pemahaman konsep IPA dengan diterapkannya model problem based learning, sehingga respon yang didapat mendapatkan kategori baik. Adapun kesulitan guru dalam meningkatkan pemahaman konsep IPA dengan menggunakan model problem based learning, respon guru terhadap pelaksanaan pembelajaran atau pelaksanaan model tersebut, guru memberikan respon yang positif. Hal ini dapat terlihat dari rata-rata skor keseluruhan angket yang didapatkan yaitu sebesar 61,25. Hasil tersebut memperoleh nilai kriteria baik. Skor tersebut juga berada pada rentang 61 sampai 80. Hal tersebut membuktikan guru tidak memiliki kesulitan apapun dalam meningkatkan pemahaman konsep IPA dengan menerapkan model problem based learning atau PBL, sehingga respon yang didapat mendapatkan kategori baik. Adapun kesimpulan yang didapat oleh saya yaitu penelitian ini membuktikan bahwa adanya peningkatan pemahaman konsep IPA pada siswa kelas 5 sekolah dasar setelah diterapkannya model problem based learning dengan menggunakan metode mixed method dengan desain penelitian explanatory sequential design. Dalam pelaksanaan penerapan model problem based learning ini, siswa sekolah dasar
dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu pemberian pretest, dilanjutkan dengan pelaksanaan pembelajaran dan menggunakan model tersebut, dan dilanjutkan dengan pemberian post-test. Peneliti menemukan adanya peningkatan pemahaman konsep IPA siswa terlihat adanya perubahan antara nilai pretest dan post-test siswa. Rata-rata nilai pretest siswa sebesar yaitu 24,25. Kemudian meningkat menjadi 60,54. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya peningkatan dalam pemahaman konsep IPA siswa. Namun, keefektifan model yang diterapkan dinyatakan kurang efektif jika diterapkan di sekolah tersebut, sehingga hasil uji N-gen persennya hanya sebesar 47,5211 yang menyatakan model tersebut kurang efektif. Kemudian respon siswa yang diberikan terhadap materi pemahaman konsep IPA dan model pembelajaran yang dilakukan mendapatkan skor 1451 dengan rata-rata 76,37 dan skor tersebut berada pada rentang rata-rata 61 sampai 80 dengan kategori baik, yang membuktikan tidak adanya kesulitan siswa yang dalam memahami konsep IPA melalui model problem based learning. Namun adanya kesulitan yang dialami oleh sebagian kecil siswa, yaitu dalam mengklasifikasi perpindahan panas. Sebagian siswa sering tertukar mengenai konsep perpindahan panas antara konduksi, konveksi, dan radiasi. Dalam wawancara siswa, memperoleh jawaban bahwa siswa tidak memiliki kesulitan dalam menjalani model pembelajaran PBL yang dilakukan oleh guru, dibuktikan dengan adanya peningkatan pemahaman konsep IPA siswa kelas 5. Kemudian respon yang diberikan oleh guru dalam meningkatkan pemahaman konsep IPA menggunakan model PBL berdasarkan angket respon guru mendapatkan rata-rata 61,25 dari keseluruhan soal angket dengan kategori baik, dalam rentang nilai rata-rata 60 sampai 80. Sementara kesulitan yang dialami oleh guru adalah kurangnya pengamatan terhadap peserta didik karena pembelajaran memang baru diterapkan dalam pembelajaran, sehingga guru hanya fokus terhadap sintaks model pembelajaran. Dalam wawancara guru mendapatkan respon sangat baik karena guru tidak merasa kesulitan dalam meningkatkan pemahaman konsep IPA siswa kelas 5 sekolah dasar. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan menjadi acuan dalam pembelajaran dan mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.